Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Memeru Official. Video kali ini saya akan membahas tentang latihan matematika pra-pas ganjil untuk kelas 12-nya. Oke, kita mulai saja dari soal pilihan ganda. Nah, kita review sedikit soal tentang peluang. Jadi materinya dari peluang sampai dengan akhir statistika. Silakan kalian lihat soalnya dan cocokkan dengan jawaban kalian. Nomor 1, tiga uang logam dilempar bersamaan. 3 uang logam berarti kita buat dulu sampelnya A, G. Ini uang logam 1. Uang logam 2 berarti kita cabangin lagi A, G. A, G. Uang logam 3 berarti AG, AG. Setiap kita cabangin A dan G, A dan G. Oke, tinggal kita tulis hasilnya A, 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 G, A, A, G, A, G, A, dan A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Oke, berarti banyaknya sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, pertanyaannya adalah frekuensi harapan muncul paling sedikit satu angka. Berarti banyaknya kejadian A adalah muncul paling sedikit satu angka. Kalau dia bilang paling sedikit satu angka, berarti boleh 2, boleh 3. Artinya boleh lebih dari 1, ya. Berarti mana yang ada A-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka peluang kejadian A adalah NA per NS, yaitu 7/8. Nah, yang ditanya adalah frekuensi harapannya. Rumusnya FH sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan N atau banyaknya percobaan. Peluang kejadiannya 7/8 dikali banyak percobaannya 80. Maka hasilnya adalah 70. Oke. Nah, nomor 2, misal terdapat 12 kartu yang diberi nomor 1 sampai 12. Berarti sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyaknya sampel ada 12. Diambil sebuah kartu secara acak, maka peluang yang terambil adalah kartu dengan nomor bilangan prima atau ganjil. Nah, di situ ada kata hubung atau. Berarti kita gunakan rumusnya yang A atau B. Nah, kita tulis dulu A-nya. A-nya terambil kartu bilangan prima atau ganjil. Kita misalkan A-nya adalah bilangan prima. Bilangan prima berapa saja? Sebutkan. 2, 3, 5, 7, 11. Berarti banyaknya kejadian A adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, B-nya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Sebutkan bilangan ganjilnya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Banyaknya kejadian B berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat lagi nih dari anggotanya A dan B. Apakah A dan B ada yang sama? Ada, berarti kita buat lagi A, N, B atau A dan B yang sama, yaitu 3, 5, 7, dan 11. 3, 5, 7, 11. Banyak anggota N, A, dan B berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kata hubungnya atau, karena ada yang sama berarti kita rumusnya peluang A UB sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B, karena ada anggota yang sama. Kalau tidak ada anggota yang sama berarti rumusnya sampai sini saja, peluang A ditambah peluang B. Oke, tinggal kita masukkan peluang A. Peluang A NA per NS, A-nya 5 berarti 5/12. Peluang B-nya 6/12 dikurang
4/12. Hasilnya adalah 5 tambah 6, 11. 11 kurang 4, 7/12. Oke. Nah, nomor 3. Sebuah dadu dilempar 90 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan habis dibagi 2. Sebuah dadu itu berarti sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia bilang habis, itu artinya yang bisa dibagi oleh 2. Jadi tidak bersisa atau bilangannya itu bulat, tidak koma-komaan. Berarti A-nya adalah bilangan yang habis dibagi 2, berarti 2, 4, dan 6. Kalau dia bilang bilangan yang habis dibagi 3, berarti hanya ada 3 dan 6. Seperti itu. Nah, berarti ditanya adalah frekuensi harapan ya. Berarti FH sama dengan PA dikali banyak percobaan. Peluang kejadiannya berarti 3/6 dikali banyak percobaannya, yaitu 90. Kita sederhanakan bagi 3, 1/2 kali 90, yaitu 45. Oke. Nah, nomor 4. Misalkan A dan B dua kejadian saling bebas, PA-nya setengah, PB-nya 1/9. Maka peluang A dan B adalah, peluang A dan B, N ini artinya dan, kalau U itu atau, rumusnya adalah peluang A dikali peluang B. Nah, di soal udah diketahui peluang A-nya adalah 1/2, peluang B-nya adalah 1/9. Tinggal kita kalikan, 1 kali 1, 1, 2 kali 9, 18. Oke. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5 ada 2 orang A dan B mengikuti tes matematika. Peluang A lulus adalah 0,8. Peluang B lulus adalah 0,35. Nah, yang ditanya adalah peluang A lulus tetapi B tidak lulus. Nah, gimana caranya? Berarti kita cari dulu B tidak lulusnya. Peluang B tidak lulus. Atau P, peluang B komplement. Jadi kebalikannya B adalah 1 dikurang peluang B. Maka 1 dikurang 0,35. 1 dikurang 0,35 adalah 0,65. Nah, pertanyaannya adalah peluang A lulus dan tetapi, ya kan? Tetapi dan B-nya tidak lulus. Berarti tinggal kita kalikan peluang A lulus dikali dengan peluang B tidak lulus atau B komplement. Itu 0,8 dikali 0,65. 0,65 dikalikan 0,8. Itu 0,52. Nomor 7 ada penelitian data berat badan seluruh siswa SMK di Tangsel. Hanya dipilih 5 SMK yang mewakili. Nah, dalam kasus ini populasinya adalah populasi itu adalah umum.
Kalau sampel itu khusus. Jadi populasi itu semua yang dibicarakan di situ. Tapi kalau sampel hanya contohnya yang diambil untuk diteliti. Berarti dalam kasus di situ populasinya adalah seluruh siswa SMK di Tangsel. Oke, nah sedangkan nanti kalau ditanya sampel berarti hanya dipilih 5 SMK yang mewakili, itu namanya sampel. Oke, nomor 8, diketahui 100 data memiliki data terbesar 90 dan data terkecil 10. Jika dari data tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kelompok, panjang lebar interval kelas data tersebut adalah, nah, nomor 8. Kita cari dulu jangkauannya. Jangkauan itu berarti X max atau data terbesar dikurang dengan data terkecil. Berarti 90 dikurang 10 yaitu 80. Lalu kita cari dulu nilai K-nya. K itu adalah 1 ditambah 3,3 log N. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log, banyak datanya adalah 100. Berarti 1 ditambah 3,3 log 100 adalah 2. Hitung nolnya 2. Berarti 1 ditambah 3,3 kali 2, 6,6, yaitu 7,6. Nah, yang ditanya panjang kelas rumusnya adalah J dibagi K. J-nya jangkauannya 80, dibagi K-nya 7,6. Hasilnya adalah 10,5 atau kita bulatkan dia 10. Oke. Nomor 9 tinggal dicari rata-rata datanya, dan 10 modusnya bisa. Nomor 11. Nomor 11, perhatikan diagram lingkaran berikut. Nah, ada diagram lingkaran. Ini bola 100 derajat. Ini musik. Ini silat 80 derajat, dan ada basket 130 derajat. Diagram tersebut menunjukkan data ekskul favorit siswa di kelas 12 suatu SMK. Jika jumlah siswanya 1260 siswa, maka banyak siswa yang ikut ekskul musik adalah yang ditanya musik. Jadi kita tahu dulu derajat musik. Satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sedangkan di sini sudah ada 130 derajat, 100 derajat, dan 80 derajat. Jadi untuk tahu musik, kita cari dulu derajatnya. 360 derajat dikurang yang sudah diketahui ini kita jumlah, ditambah 80 ditambah 100. Berarti 360 derajat dikurang 310. Hasilnya adalah 50 derajat. Berarti musiknya adalah 50 derajat. Berarti banyak siswa yang ikut ekskul musik adalah 50 derajat per seluruhnya 360 derajat dikalikan dengan jumlah seluruh siswanya 1260. Sederhanakan, kita bagi 6, 21 dibagi 6 itu 6. Berarti tinggal ini bisa kita sederhanain lagi biar ngitungnya mudah. Bagi 2, 25, bagi 2, 3. 21 nya bagi 3, 7. Berarti tinggal kita kalikan 25 kali 7. 175 siswa. Nah, atau kalian hitung langsung 50 kali 1260 bagi 360 juga sama aja hasilnya. Oke, nah nomor 12.
Nomor 12, nilai ujian rata-rata dalam suatu kelas terdiri dari 39 siswa adalah 70. Susi mengikuti ujian susulan sehingga nilainya menjadi 70,5. Yang ditanya adalah nilai Susi. Nah, berarti nomor 12 itu kita buat aja. Rata-rata itu kan rumusnya sigma F dibagi N, atau banyak data dibagi jumlah data dibagi banyak data. Nah, yang pertama adalah dari 39 siswa rata-ratanya 70. Kita tulis di bawah rata-rata 70. Jumlahnya nggak tahu, banyak siswanya 39. Berarti sigma F-nya atau jumlah datanya tinggal kita kalikan. 70 dikali 39. 70 dikali 39 adalah 430. Oh, 2730. 2730. Oke. Nah, terus Susi mengikuti ujian susulan. Kita buat lagi seperti ini, sigma F dibagi N. Nah, setelah ditambahkan Susi, nilai rata-ratanya jadi 70,5. Berarti sigma F dibagi N-nya tadinya 39, karena ditambah Susi berarti banyak orangnya jadi 40. Maka sigma F-nya adalah 70,5 dikali 40, yaitu 2820. Maka nilai Susi adalah, nah, jumlahnya tadi 2820, tinggal kita kurangi sebelum ditambah Susi. Maka nilai Susi adalah 90. Jadi kita cari dulu jumlah data yang pertama, terus jumlah data ketika ditambah nilai Susi, maka nilai Susi adalah selisihnya. Nomor 13, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Dari data 788. Nah, ingat ya, nyari median, nyari kuartil, jangkauan, modus, desil, persentil, itu datanya harus urut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Berarti kita urutin dulu nih datanya. Teliti ngurutinnya. 5, 1, 6-nya ada 1, 2, 3, 4. 7-nya ada 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 1, 2, 3, 4. 9-nya ada 1, 10-nya ada 1. Jadi cek lagi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benar nggak ada 15 di soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, benar ada 15. Nah, jangkauan kuartil itu rumusnya adalah ID setengah dikali Q3 dikurang Q1. Berarti kita cari dulu Q3 dan Q1 nya. Nah, untuk mencari Q3 Q1 dalam data tunggal seperti ini, kita cari mediannya dulu atau Q2 nya. Coret depan 1, belakang 1, 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 depan 1, belakang 1. Tengahnya adalah 7, ini adalah Q2. Nah, baru kita hitung kelompok yang ini dan kelompok yang belakang. Depan 1, belakang 1, depan 1, belakang 1, depan 1, belakang 1. Tengahnya adalah 6. Ini adalah Q1 atau kuartil bawah. Ini juga sama. Depan 1, belakang 1, depan 1, belakang 1, depan 1, belakang 1. Tengahnya adalah
8/3, maka B-nya setengah dikali 8 dikurang 6. Setengah dikali 2, yaitu 1. Atau 2/2, 1. Nah, nomor 14 kuartil bawah. Kuartil bawah itu berarti Q3. Q1 kuartil bawah. Q2 kuartil tengah. Dan Q3 adalah kuartil atas. Jangan kebalik. Kuartil atas. Oke. Nah, nanti diurutin dulu datanya. Untuk nomor 15, diketahui data hasil ulangan banyak anak yang nilainya di atas rata-rata. Berarti kalian cari dulu rata-ratanya. Jadi tinggal tentuin. Misalkan rata-ratanya 7. Berarti banyak anak yang nilainya di atas rata-rata. Berarti yang nilainya di atas 7. Jadi 7 itu tidak termasuk. Hitungnya berarti yang nilainya 8, 9, 10. Nah, nomor 16. Nomor 16 ragam. 5, 6, 7, 4, 6, 8, 9, 10, 8, 8. Oke. Nah, untuk mencari ragam, simpangan rata-rata dan simpangan baku, itu kita harus cari dulu rata-rata datanya. Jadi kita cari rata-rata datanya dengan menjumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 8 dibagi banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahkan 11 tambah 7 18 tambah 4 22 tambah 6 28 tambah 8 36 tambah 9 45 55 55 tambah 8 63 tambah 8 1 7,1 71 dibagi dengan 10, berarti rata-ratanya adalah 7,1. Nah, terus kita cari ragam atau S kuadrat. Rumusnya adalah 1/n sigma dari, kalau ragam itu berarti XI dikurang X bar kuadrat ya. XI dikurang X bar kuadrat berarti 1/n nya banyak datanya 10 dikalikan dengan XI kurang X bar. Jadi XI nya itu dari sini 5, 6, 7 gitu. Berarti 5 dikurang rata-ratanya 7,1 kuadrat ditambah, urutin lagi, 6 dikurang 7,1 kuadrat ditambah 7 dikurang 7,1 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 8 dikurang 7,1 kuadrat. Nanti hasilnya dijumlahkan dibagi dengan 10. Oke, kita lanjut. Ke nomor 17. Nomor 17 simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata juga sama. Berarti kita cari dulu rata-rata datanya dari 30 tambah 32 ditambah 32 ditambah 35 tambah 31 tambah 31 tambah 31 tambah 30 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti ini dijumlahkan hasilnya berapa? Simpangan rata-rata rumusnya SR sama dengan 1/n sigma I sampai N dari nilai mutlak XI dikurang X bar. Jadi dia nilai mutlaknya 1/8 dikali XI nya dimulai dari 30 dikurang rata-rata datanya berapa. Ini pakai tanda mutlak. Jadi kalaupun hasilnya nanti negatif berarti tetap positif. Jadi dibedain, kalau rata-rata pakai nilai mutlak XI kurang X bar, tapi kalau ragam itu XI kurang X bar dikuadratkan ya. Nah, ntar simpangan bakunya di nomor
18 simpangan baku itu adalah simbolnya S, yaitu S adalah akar dari ragam ya, atau akar dari S kuadrat. Jadi kalian cari ragamnya dulu, nanti di simpangan baku cari rata-rata ragam, baru masukkan rumusnya akarnya. Oke, nomor 19 simpangan kuartil tadi QD, rumusnya simpangan kuartil itu rumusnya QD setengah dikali Q3 dikurang Q1. Sorry tadi jangkauan interkuartil. Rumusnya hanya Q3 dikurang Q1 ya. Oke. Nomor 21 Nomor 21, diketahui data hasil ulangan dari 10 siswa adalah 77896X 8769. Jika rata-ratanya 7,7, maka nilai X adalah, nah diketahui kan rata-rata, ngomongin rata-rata, berarti masukkan rumusnya dulu. Jumlah data dibagikan dengan banyak data, atau sigma Fi dibagi N-nya banyak datanya. Nah, X barnya rata-ratanya sudah diketahui yaitu 7,7. Berarti tulis di bawahnya. Jumlah data berarti datanya kita jumlahkan. 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah X tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9. Dibagi dengan banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau ada seperti ini dengan bawah bisa kita kalikan, jadi 7,7 kali 10. 7 tambah 7 14, 14 tambah 8 22 tambah 9 31, 31 tambah 6 37, 37 tambah X, X-nya nggak usah kita hitung dulu, 37 tambah 8 45, 45 tambah 7 52 tambah 6 58 tambah 9 67 ditambah X. Nah, X tadi belum kita hitung. Jadi yang angka dengan angka, yang X dengan X. Angkanya 67 ditambah ada X-nya. Nah, ini 7,7 kali 10 adalah 77. 67 ditambah X. Maka ini kita jumlahkan, kita kurangi, pindahkan. 77 kurang 67 sama dengan X. Maka X-nya adalah 77 kurang 67 adalah 10. Oke, itu untuk soal pilihan gandanya. Nah, untuk esai di situ ada 5 nomor. Nomor 1, hitunglah median dan modusnya. Ya. Nomor 1. Ada usia 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, dan 90 sampai 99. Frekuensinya 8, 10, 15, 9, 3. Kita jumlahkan. 8 tambah 10 18 tambah 15 33 tambah 9 42 tambah 3 45. Oke, 45. Nah, yang ditanya median. Median itu nilai tengah. Kita cari dulu letak median.
letak median karena nilai tengah, berarti kita cari dulu setengah N. Setengah dikali banyak datanya adalah 45. Maka 45 bagi 2 kurang lebih 22,5. Kita cari dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu yang paling atas 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 15, 33. 33 tambah 9, 42. 42 tambah 3, 45. Nah, kita lihat letaknya. Ini artinya data ke 1 sampai data ke 8. Ini lanjutannya data ke 9 sampai data ke 18 dan seterusnya. Nah, letaknya adalah 22,5. 22,5 berarti adanya di mana? Adanya adalah di sini. Kita lingkari, ini adalah kelas median. Kenapa di 33? Karena di atasnya hanya sampai data ke 18. Berarti di bawahnya adalah data ke 19 sampai data ke 33. Oke, kita cari deh. ME sama dengan median, rumusnya TB ditambah setengah N dikurang FKK dibagi frekuensi mediannya dikali I panjang kelas. Tepi bawah berarti kita lihatnya hanya kelas mediannya aja yang dilingkari. Tepi bawahnya nih, batas bawahnya 70 dikurang 0,5 berarti 69,5 ditambah setengah N nya tadi 22,5 dikurang FKK frekuensi kumulatif sebelum kelas median atasnya 18 dibagi frekuensi mediannya 15 dikali I itu panjang kelas nih, dari 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 itu 10. Jadi 69,5 ditambah 22,5 dikurang 18 adalah 4,5 dibagi 15 dikali 10. 69,5 ditambah 4,5 kali 10 45 bagi 15. 69,5 ditambah 45 bagi 15 3. Tinggal kita jumlahkan 69,5 tambah 3 72,5. Nah, yang kedua adalah modus. Modus itu berarti tinggal kita cari adalah frekuensi yang paling besar. Nah, kebetulan di frekuensi ini yang paling besar adalah 15. Berarti di sini juga ini adalah kelas modus. Modusnya di situ juga. Rumus modus adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. Berarti TB-nya sama, ini 70 dikurang 0,5, 69,5 ditambah D1 itu frekuensi kelas modus dikurang atasnya 15 dikurang 10, 5. D2 itu frekuensi kelas modus dikurang bawahnya 15 kurang 9 itu 6 dikali I panjang kelasnya tadi sama 10. Berarti 69,5 ditambah 5 per 11 dikali 10. 69,5 ditambah 50 dibagi 11. 69,5 ditambah 50 dibagi 11 4,5 kurang lebih 4,54. Nah, kita jumlahkan 69,5 ditambah 4,54 yaitu 74,604. Nah, ini nomor 1 untuk median dan modusnya. Median itu cari letaknya dulu setengah N. Kalau modus tinggal kita lihat frekuensi yang paling besar. Oke. Nomor 2 itu adalah berdasarkan data pada tabel di atas tentukan kuartil bawah D5 dan P30.
dari interval 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45. Frekuensinya 7, 10, 12, 15, 6. Sama untuk desil, kuartil, persentil kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. 7 tambah 10, 17, 17 tambah 12, 29, 29 tambah 15, 44 tambah 6, 50. Jadi jumlahnya di sini adalah 50. Nah, untuk mencari desil, kuartil bawah, yang A kuartil bawah, kita cari letaknya. Kuartil bawah itu kan Q1, berarti letaknya adalah 1 per kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian kali N, berarti 1/4 dikali banyak datanya adalah 50. 50 bagi 4 berarti 12,5. Nah, kita cari letak kuartilnya di frekuensi kumulatif. 12,5 kurang lebih berarti ada di sini. Ini sampai data ke-7, ini berarti 8 sampai 17. Berarti data ke 12,5 kurang lebih di sini. Kita kasih nama, ini adalah Q1. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya. Q1 adalah TB ditambah 1/4N dikurang FKK dibagi sama seperti median. Cuma nentuin kelasnya aja yang beda-beda. Frekuensi Q1 dikali I. FKK itu nanti atasnya kumulatifnya. Frekuensi Q1-nya ini. Nah, yang B kita cari desil 5. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Berarti cari letaknya. Letak D5 adalah 5/10 dikali N-nya. 5/10 kita sederhanakan jadi 1/2 dikali banyak datanya 50, berarti 25. Berarti letaknya ada di data ke-25. Data ke-25 kurang lebih ada di sini. Berarti ini adalah kelas D5. Karena di sini sampai data ke-17, berarti ini 18 sampai 29. Nanti masukkan rumusnya sama seperti ini. D5 berarti TB ditambah 5/10N dikurang FKK dibagi FD5 dikali I. F5/10N nya ini, FKK nya kelas di atasnya, frekuensi di atasnya. Nah, yang ke C itu mencari P30. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Berarti letak P30 adalah 30/100 dikali banyak datanya. Sederhanakan 3/10 dikali banyak datanya 50. Ya, di sini 3/10 kali 50 berarti 15. Maka letaknya adalah di sini juga nih, frekuensi kumulatifnya sampai sini. Berarti ini kelas P30. Tinggal dimasukin rumusnya. P30 TB ditambah 30/100 N dikurang FKK dibagi F P30 kali I. Nah, ini 30/100 N nya 15 dikurang frekuensi atasnya. Nah, jadi kalian tentuin dulu letak-letaknya, kasih nama. Nah, fokus di lingkaran itu. Q1 kelasnya di sini, berarti nanti kalian fokus cari data di sini. D5 di sini berarti fokus di sini dan seterusnya. Oke. Besok main lah. Iya. Oke, nomor yang terakhir, nomor 3 sampai nomor 4 gunakan data berikut. Berat dalam kilogram dan frekuensi. Beratnya 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69 dan 70 sampai 74. Frekuensinya 3, 7, 19, 25, 6. Ini jumlahnya. Oke.
Nah, berdasarkan data pada tabel di atas, tentukan simpangan rata-rata. Nah, ini kan merupakan data kelompok. Maka kalian harus cari dulu nilai tengahnya atau XI-nya. 50 sampai 54 kita cari tengahnya. 50, 51, 52, 53, 54. Tengahnya adalah 52. 55 sampai 59, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti 57, 62, 67 dan 72 XI-nya. Nah, lalu kita cari dulu rata-rata datanya. Berarti FI dikalikan dengan XI. Frekuensi dikalikan dengan XI-nya. Frekuensi dikalikan dengan XI-nya, yaitu 3 kali 52. Berarti 156. 7 dikali 57 yaitu 399. 19 dikali 62 adalah 1178. 25 dikali 67 adalah 1675. 6 dikali 72 yaitu 432. Kita jumlahkan frekuensinya. 3 tambah 7 tambah 19 tambah 25 tambah 6 yaitu 60. Jumlahkan juga XI dengan FI-nya. 156 kali 399 ditambah 399 ditambah 1178 ditambah 1675 ditambah 432 itu 3840. Nah, kita cari di sini rata-ratanya adalah sigma XI FI dibagi sigma F. Jumlah frekuensi kali nilai tengahnya 3840 dibagi jumlah frekuensinya 60, yaitu 384 dibagi 6 yaitu 64. Maka X barnya adalah 64. Nah, lalu kita cari lagi untuk menjawab nomor 3. Yang ditanya adalah simpangan rata-rata, berarti kita harus cari nilai mutlak XI dikurang X bar. XI dikurang X bar. XI-nya 52 dikurang 64 X barnya. Yang ini 57 dikurang 64, 62 dikurang 64, 67 dikurang 64 dan 72 dikurang 64 dalam tanda mutlak, sehingga hasilnya adalah positif. Tinggal kita hitung. 52 dikurang 64 itu 12. 57 dikurang 64 yaitu 7. 62 dikurang 64 2. 67 dikurang 64 3. 72 dikurang 64 adalah 8. Selanjutnya adalah kita cari, karena data kelompok berarti rumusnya menjadi frekuensi dikalikan dengan XI kurang X barnya. Kita kaliin frekuensi dengan XI kurang X barnya. FI dikali XI dikurang X bar. 3 kali 12 36, 7 kali 7 49, 19 kali 2 38, 25 kali 3 75, 6 kali 8 48. Kita jumlahkan. 36 ditambah 49 ditambah 38 ditambah 75 ditambah 48 246. Maka yang A, simpangan rata-rata rumusnya 1/n sigma I sama dengan 1 sampai n dari FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang X bar, yaitu 1 per banyak datanya adalah 60 dikali FI kali XI kurang X barnya jumlahnya adalah 246.
Berarti 246 dibagi dengan 60 yaitu 4,1. Maka simpangan rata-ratanya adalah 4,1. Oke, lalu yang B kita mencari ragam. Ragam atau S kuadrat rumusnya adalah 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali. Nah, kalau simpangan rata-rata Xi kurang X bar doang, tapi kalau ragam Xi dikurang X bar kuadrat. Jadi kita cari dulu Xi dikurang X bar kuadratnya. Xi kurang X barnya udah ada, tinggal kita kuadratkan. 12 kuadrat 144, 7 kuadrat 49, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan 8 kuadrat adalah 64. Nah, lalu sama rumusnya ada Fi kali, berarti kita kalikan dengan frekuensinya. Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat. Nah, kita kalikan tuh dengan frekuensinya. Berarti 3 kali 144 yaitu 432. 7 dikalikan 49 343. 19 dikali 4 76. 25 kali 9 225, dan 6 dikali 64 384. Lalu kita jumlahkan. 432 ditambah 343 ditambah 76 tambah 225 ditambah 384 yaitu 1460. Udah, kita masukkan di sini. 1/n, n-nya adalah 60, banyak datanya, dikali jumlah ini Fi kali Xi kurang X bar kuadratnya 1460. Berarti tinggal kita hitung 1460 dibagi dengan 60 yaitu 24,33. Itu adalah ragamnya. Nah, bukan sorry. Ini berarti menjawab pertanyaan nomor 3, simpangan rata-rata. Yang ini nomor 4. Kalau nomor 4 ditanya simpangan baku ya. Berarti nomor 4 untuk mencari simpangan baku kita tahu ragamnya dulu. Maka simpangan bakunya adalah simpangan baku atau S, rumusnya adalah akar dari ragam. Sehingga akar dari hasil ragamnya 24,33. Maka akar dari 24,33 adalah 4,94, kurang lebih 4,94 simpangan bakunya. Oke. Ya, jadi kalian buat tabelnya nanti dalam satu tabel aja boleh. Nah, nanti dia sampai sini Fi kali Xi kurang X bar nilai mutlak itu untuk simpangan rata-rata. Nah, simpangan baku itu harus tahu ragamnya dulu, S kuadrat. Itu Xi kurang X barnya dikuadratin. Nanti tinggal dicari simpangan baku akar dari ragamnya. Oke, nah nomor 5. Untuk nomor 5 itu seperti di soal pilihan ganda sudah ada pembahasannya. Oke, cukup sekian pembahasan latihan prawas dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal penilaian akhir semester. Oke, tetap semangat, ulangan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.